Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam, mukjizat unta betina dan datangnya azab kaum Tsamud. Nabi Soleh alaihissalam adalah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum yang hidup setelah kaum Ad, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum yang juga menyembah berhala seperti kaum sebelumnya. Mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Rasulnya, Nabi Soleh alaihissalam, untuk menyadarkan kaum Tsamud. Namun sebagian besar dari kaumnya tetap hidup dalam kekafiran dan tiada hentinya mencaci maki Nabi Soleh alaihissalam. Kisah Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Tsamud dijelaskan dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Berikut kisah Nabi Soleh alaihissalam. Yang pertama adalah kelembutan dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi karangan Ibnu Katsir, Nabi Soleh alaihissalam berdakwah dengan penuh kelembutan. Ia menasihati kaumnya untuk menempati negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 146 hingga 152. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang lembut. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum Tsamud mengerjakan semua itu dengan cerdas, terampil dan ulet. Oleh sebab itu, diperintahkan untuk menerima nikmat Allah dengan rasa syukur, serta mengerjakan amal soleh, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Nabi Soleh juga memperingatkan untuk tidak menentang Allah dan menyimpang dari ketentuannya, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat buruk bagi kaum Tsamud. Nabi Soleh alaihissalam selalu bersikap lembut. Hal tersebut diungkapkan lewat kata-kata indahnya dan penuh keluasan dalam mengajak kaumnya untuk menuju kebaikan. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Soleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Quran Surat Hud ayat 63. Namun setelah Nabi Soleh alaihissalam menasihati dengan kelembutan, kaum Tsamud membalasnya dengan menganggap Nabi Soleh alaihissalam sebagai orang yang terkena sihir. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir. 2. Mukjizat unta betina lahir dari batu besar. Pada suatu hari ketika Nabi Soleh alaihissalam mendatangi kaum Tsamud untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menantang Nabi Soleh alaihissalam untuk bisa mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Barulah setelah itu mereka akan beriman terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh lalu bergegas menuju tempat ibadahnya, lalu menunaikan sholat. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan kaum Tsamud. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh alaihissalam. Batu besar itu lalu terbelah dan muncullah seekor unta betina, persis sesuai permintaan kaum Tsamud. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka mengingkari janjinya dan tetap berada dalam kekafiran. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 59. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud menganiaya unta betina adalah mengingkari janji
dan tidak mengikuti kebenaran dengan adanya mukjizat tersebut. 3. Datangnya azab bagi kaum Tsamud. Dikisahkan salah seorang dari kaum Tsamud mencoba membunuh unta yang digunakan sebagai jalan dakwah Nabi Shaleh alaihissalam. Hingga unta tersebut tidak berdaya dan turunlah azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 80 hingga 84. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi mereka selalu berpaling daripadanya dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Itu tadi kisah Nabi Shaleh alaihissalam beserta kaum yang mendustakannya. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.